Kisah ini menceritakan seorang pemilik kandang sapi di Malang yang terjerat pesugihan di tempat yang disebut Kandang Bubrah. Awalnya, ia hanya ingin sukses dan kaya raya, tapi tanpa sadar ia sudah menyerahkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dari suara tangisan malam hari, penampakan sosok hitam, sampai tumbal nyawa manusia. Semua menjadi bagian dari perjanjian kelam di Kandang Bubrah. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di sebuah desa kecil di Malang, ada sebuah bangunan tua yang sudah lama dibiarkan terbengkalai. Orang-orang menyebutnya Kandang Bubrah. Letaknya agak di pinggir desa, dekat dengan sawah luas dan kebun bambu yang rimbun. Dari jauh saja, tempat itu sudah kelihatan menyeramkan. Atapnya bolong balong, kayunya lapuk, sebagian tembok bata sudah roboh, dan pintu kandangnya hanya tinggal separuh. Kalau siang hari, mungkin orang masih berani lewat, walaupun tetap merinding karena suasananya sepi. Tapi kalau malam, jangankan lewat, mendekat saja orang desa tidak berani. Katanya, sering ada suara aneh dari sana. Kadang suara sapi melenguh panjang, kadang suara orang menangis lirih, dan kadang suara gamelan Jawa samar-samar dari dalam. Padahal jelas-jelas itu cuma kandang kosong yang sudah lama tidak dipakai. Warga desa sudah hafal betul dengan tempat itu. Setiap kali ada orang baru atau pendatang, biasanya mereka diberi peringatan. Kalau malam, jangan koba-koba lewat dekat Kandang Bubrah, apalagi sendirian. Banyak yang sudah jadi korban rasa penasaran. Suasana di sekitar kandang memang bikin bulu kuduk merinding. Jalan tanah kecil yang menghubungkan desa dengan kebun melewati sisi kandang itu. Di kanan kiri jalan ditumbuhi pohon bambu besar yang bunyinya krek, krek, krek kalau tertiup angin. Apalagi kalau malam, bambu-bambu itu bergoyang seolah-olah ada sesuatu yang sedang bersembunyi di baliknya. Ditambah suara jangkrik, kodok dari sawah, dan kadang lolongan anjing desa yang tiba-tiba menggema panjang rasanya banner-banner seperti dunia lain. Beberapa anak muda desa pernah nekat uji nyali di sana. Biasanya kalau malam minggu mereka datang rem-rem, bawa senter dudik-dudik sambil bercanda untuk menantang rasa takut. Tapi hampir selalu ada kejadian aneh. Pernah suatu kali, senter mereka mati semua bersamaan, padahal baterainya baru diganti. Waktu itu mereka panik, buru-buru lari, dan salah satu dari mereka sempat melihat sosok hitam besar berdiri di dalam kandang. Matanya merah menyala. Sejak itu mereka kapok. Ada juga cerita dari Pak Liksardi, tukang becak yang sering pulang malam. Katanya, suatu malam dia lewat dekat kandang itu. Tiba-tiba, dia melihat ada seorang perempuan berambut panjang duduk di depan pintu kandang. Bajunya putih lusuh, wajahnya pucat. Pak Liksardi pikir itu orang desa yang butuh pertolongan. Dia turun dari becak mau menyapa, tapi begitu didekati, perempuan itu hilang begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Sejak malam itu, Pak Liksardi sakit panas seminggu penuh, dan baru sembuh setelah didoakan oleh Pak Kiai desa. Kisah-kisah seram tentang Kandang Bubrah memang tidak ada habisnya. Ada yang mengaku pernah mendengar suara gamelan lengkap dengan sinden. Ada yang mendengar teriakan orang minta tolong. Bahkan ada yang mencium bau amis darah saat lewat sana. Padahal, kalau dipikir pakai logika, itu cuma kandang tua. Tapi entah kenapa, hawa di sana memang berbeda. Orang yang lewat saja bisa merasakan, seakan-akan ada banyak mata yang sedang memperhatikan dari kegelapan. Konon, kandang itu dulunya milik seorang juragan kaya bernama Darmo. Dulu, sebelum kandangnya roboh, tempat itu besar sekali. Isinya puluhan sapi gemuk. Dan setiap hari juragan itu bisa menjual susu, daging, bahkan sapi untuk acara hajatan. Warga desa tahu betul kalau awalnya Darmo hanyalah petani biasa. Sawahnya sempit, sapi cuma 2 ekor, tapi entah kenapa, dalam waktu singkat kekayaannya melonjak drastis. Mulut warga desa tentu ramai bergosip. Ada yang bilang Darmo rajin bekerja, ada yang bilang dia pintar berdagang, tapi lama-lama muncul kabar lain. Katanya Darmo melakukan pesugihan, dan tempat pesugihannya bukan di mana-mana, tapi di kandang sapinya sendiri. Cerita itu makin kuat karena ada beberapa kejadian aneh. Istri Darmo tiba-tiba meninggal mendadak, katanya karena sakit jantung. Padahal sebelumnya sehat-sehat saja. Anak-anak Darmo satu persatu sakit aneh. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, sampai akhirnya meninggal. Warga desa mulai mengaitkan semua itu dengan pesugihan. Apalagi, meski keluarganya satu persatu pergi, kekayaan Darmo justru terus bertambah. Tapi semua itu berakhir tragis. Darmo sendiri akhirnya ditemukan tewas di dalam kandangnya. Mayatnya tergeletak di tanah. Tubuhnya kaku dengan mata melotot dan mulut terbuka seakan sedang berteriak. Setelah itu, sapi-sapinya mati satu persatu, dan kandang besar itu dibiarkan kosong. Dari situlah,
Orang mulai menyebutnya kandang bubrah. Sejak kematian Darmo, tidak ada yang berani menempati kandang itu. Bahkan orang kaya desa pun tidak mau membeli tanahnya. Katanya, siapapun yang mencoba memperbaiki kandang itu, malamnya pasti diganggu. Ada yang didatangi sosok hitam bertanduk Eida yang tiba-tiba sakit parah. Bahkan ada yang hilang begitu saja tanpa jejak. Sampai sekarang, kandang bubrah dibiarkan terbengkalai. Temboknya makin hancur, atapnya hampir ambruk semua, rumput liar tumbuh setinggi pinggang. Tapi justru disitulah auranya makin menyeramkan. Seakan tempat itu sudah menjadi rumah bagi sesuatu yang bukan manusia. Orang desa percaya, kandang bubrah adalah gerbang dunia gaib. Makhluk halus yang menghuni sana adalah makhluk penunggu pesugihan Juragan Darmo dulu. Mereka masih berkeliaran, masih haus tumbal, dan masih mencari orang-orang yang berani mendekat. Anak-anak kecil desa sering dilarang main ke sana. Jangan sampai mendekat. Kalau kalian hilang, nggak ada yang bisa nolong. Begitu kata orang tua mereka. Tapi namanya juga anak-anak. Kadang ada yang bandel. Dan benar saja, pernah ada bocah kecil yang nekat main layangan di dekat sana. Tali layangannya nyangkut di pohon bambu dekat kandang. Saat dia berusaha mengambil, tiba-tiba dia pingsan. Setelah sadar, bocah itu menangis terus-menerus. Bilang dia melihat sapi hitam besar keluar dari kandang dengan mata menyala. Cerita ini membuat warga desa semakin yakin kalau kandang bubrah bukan sekadar bangunan kosong. Ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata keberadaannya malam hari. Terutama malam Jumat Kliwon, warga biasanya memilih tidak keluar rumah. Karena di sekitar kandang sering terdengar suara-suara aneh. Ada suara lonceng sapi klonengan yang berdering. Padahal, tidak ada sapi sama sekali. Ada juga suara orang mengaji, tapi terdengar sumbang dan berat. Seolah-olah bukan suara manusia. Beberapa orang luar desa yang penasaran pernah mencoba datang. Ada yang bawa kamera, ada yang sekadar mau membuktikan. Tapi hasilnya sama. Kamera mereka rusak, file hilang, atau malah pulang dengan wajah pucat ketakutan. Ada yang sakit berbulan-bulan setelah pulang dari sana. Kandang bubrah itu bukan tempat mainan. Begitu kata Pak Lurah, setiap kali ada orang asing bertanya, itu tempat yang sudah ada perjanjiannya. Kita orang desa sudah cukup tahu diri. Jangan sampai ikut campur urusan dunia gaib. Meski begitu, tetap saja ada orang yang penasaran. Karena konon, barang siapa berani melakukan ritual tertentu di kandang bubrah, maka ia bisa mendapatkan kekayaan berlipat ganda. Hanya saja, ada syarat yang harus dipenuhi. Tumbal nyawa manusia. Itulah yang membuat orang sekaligus takut dan penasaran. Karena cerita itu seolah-olah nyata, bukan sekadar mitos. Bukti-buktinya terlalu banyak. Kematian keluarga Darmo, orang hilang, suara-suara gaib, dan gangguan mistis yang nyata. Dan semua itu baru permulaan. Cerita kandang bubrah tidak berhenti sampai di situ. Karena beberapa tahun lalu, ada seorang pria yang kembali berani mencoba masuk dan melakukan ritual di sana. Namanya Pak Jono. Dan dari sinilah, kisah pesugihan mengerikan itu kembali terulang. Kalau kita balik lagi ke masa lalu, cerita tentang kandang bubrah sebenarnya tidak bisa lepas dari sosok juragan yang dulu pertama kali membangunnya. Juragan Darmo. Warga desa masih ingat betul bagaimana awalnya. Karena perubahan hidup Darmo terlalu cepat dan terlalu mencurigakan. Darmo dulunya hanyalah petani biasa. Sawahnya tidak seberapa, cuma cukup untuk makan keluarganya sehari-hari. Dia tinggal di rumah sederhana bersama istrinya, Buati, dan 2 orang anak mereka. Kehidupan mereka normal, bahkan cenderung pas-pasan. Orang-orang desa mengenal Darmo sebagai sosok pekerja keras, tapi bukan tipe orang yang pandai berdagang atau bergaul dengan orang-orang kaya. Namun, entah bagaimana, dalam waktu yang singkat, keadaan itu berubah drastis. Awalnya, Darmo membeli seekor sapi tambahan. Warga mengira itu hasil kerja kerasnya menabung bertahun-tahun. Tapi tak lama setelah itu, dia membeli lagi 2 ekor sapi. Lalu dalam hitungan bulan, kandangnya penuh berisi sapi-sapi gemuk. Sawahnya yang awalnya cuma sepetak, tiba-tiba bertambah luas. Seakan-akan dia bisa membeli tanah kapan saja. Rumahnya juga direnovasi besar-besaran. Dari yang semula rumah papan sederhana, berubah jadi rumah tembok dengan genteng merah mengilap. Bahkan, katanya, ada 1 kamar yang selalu terkunci rapat, tidak boleh dimasuki siapapun, termasuk anak dan istrinya. Warga desa jelas heran, bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat itu, kehidupan Darmo berubah 180 derajat. Kalau cuma rajin bekerja, tentu hasilnya tidak akan secepat itu. Mulut orang-orang mulai berbisik-bisik, jangan-jangan Darmo itu pesugihan, begitu kata mereka. Awalnya, gosip itu hanya angin lalu, tapi lama-kelamaan, ada banyak tanda-tanda yang membuat orang percaya bahwa gosip itu benar.
beberapa warga yang sering melewati kandang Darmo mengaku melihat hal-hal janggal. Ada yang bilang, tengah malam suka terdengar suara sapi meraung, tapi suaranya bukan seperti sapi biasa, lebih besar, lebih dalam, dan terdengar menyeramkan. Ada juga yang melihat bayangan hitam besar berdiri di pojok kandang, padahal kalau dicek tidak ada siapa-siapa. Bahkan pernah, seorang warga bernama Pak Tarman nekat mampir malam-malam karena mendengar suara gaduh dari kandang. Dia kira sapi Darmo berkelahi atau ada maling. Tapi ketika sampai, Pak Tarman justru melihat Darmo duduk di tengah kandang, dikelilingi asap kemenyan, dan di depannya ada sesajen lengkap dengan ayam hitam. Pak Tarman ketakutan, buru-buru kabur tanpa sempat menyapa. Keesokan harinya, ia tidak berani menceritakan ke orang lain. Tapi wajah pucat dan sikapnya yang berubah jadi pendiam membuat orang-orang desa yakin Darmo memang melakukan sesuatu yang tidak wajar. Kecurigaan itu semakin kuat ketika tragedi menimpa keluarga Darmo. Istrinya, Buati, yang dikenal sebagai perempuan sehat dan rajin, tiba-tiba meninggal dunia. Katanya karena sakit jantung mendadak. Tapi banyak yang bilang sebelumnya ia terlihat seperti orang ketakutan, sering melamun, dan kadang menjerit di malam hari. Anak pertama Darmo, seorang gadis remaja, juga jatuh sakit. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan sering mengigau menyebut-nyebut sapi hitam. Hingga akhirnya, dia meninggal dengan wajah menatap kosong ke atas, seakan-akan melihat sesuatu yang menakutkan. Tidak lama berselang, anak keduanya pun mengalami hal serupa. Sakit aneh, tubuhnya lemah, dan meninggal tanpa sebab jelas. Warga desa mulai menghubungkan semua itu. Kekayaan Darmo yang melonjak cepat, suara-suara aneh di kandang, dan kematian keluarganya. Jelas ini pesugihan, begitu kata orang-orang. Keluarganya sendiri yang jadi tumbal. Setelah semua anggota keluarganya meninggal, Darmo semakin tertutup. Ia jarang keluar rumah, jarang bergaul dengan warga. Tapi kekayaannya justru semakin bertambah. Sapi-sapinya makin banyak, panennya selalu berhasil, dan uangnya seolah tidak pernah habis. Yang lebih menyeramkan, wajah Darmo berubah. Orang-orang yang pernah berpapasan bilang, matanya sering kosong seperti orang melamun. Tapi kadang memancarkan kilatan aneh yang membuat orang lain tidak berani menatap lama-lama. Ada juga yang bilang, di malam tertentu, Darmo terlihat berbicara sendiri di kandang. Kadang tertawa keras, kadang marah-marah, seolah-olah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Warga desa semakin takut. Mereka tidak berani menegur, tidak berani menanyakan, apalagi mencoba ikut campur. Mereka hanya bisa berbisik-bisik dan saling mengingatkan, jangan pernah mendekati kandang Darmo malam-malam. Sampai suatu malam, nasib Darmo akhirnya berakhir tragis. Malam itu, desa diguyur hujan deras, petir menyambar-nyambar, dan angin bertiup kencang. Orang-orang desa menutup pintu rapat-rapat, berdoa agar malam itu cepat berlalu. Tapi dari arah kandang Darmo, terdengar suara aneh. Ada yang bilang suara sapi meraung panjang, ada yang bilang suara orang menjerit. Bahkan ada yang mengaku mendengar suara gamelan bertalu-talu. Suaranya begitu keras sampai warga desa bisa mendengarnya meski dari dalam rumah. Pagi harinya, warga mendapati pintu kandang Darmo terbuka lebar. Mereka menemukan Darmo tergeletak di tanah, tubuhnya kaku, matanya melotot. Mulutnya menganga lebar, si kenekan sedang berteriak. Di sekeliling tubuhnya ada bekas darah yang sudah mengering, tapi tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Anehnya lagi, semua sapi di kandang itu mati bersamaan malam itu juga. Sejak saat itulah, kandang itu ditinggalkan. Tidak ada yang berani menyentuh, apalagi membeli. Warga hanya menyebutnya sebagai kandang bubrah, kandang yang hancur. Kandang yang terkutuk setelah kematian Darmo. Masih banyak misteri yang tersisa. Beberapa orang yang nekat mendekat ke kandang setelah kejadian itu mengaku melihat bayangan hitam besar berkeliaran di dalamnya. Ada juga yang mendengar suara tangisan perempuan, seolah-olah itu suara Buati. Dan tidak jarang, suara sapi masih terdengar di malam hari. Meski kandang itu sudah kosong tanpa hewan satupun, Pak Kiai desa pernah berkata, pesugihan itu ibarat hutang. Kalau tidak bisa membayar, maka yang menagih akan mengambil dengan caranya sendiri. Juragan Darmo mungkin tidak bisa memenuhi janjinya, dan akhirnya ia sendiri yang jadi bayaran terakhir. Ucapan itu membuat warga semakin yakin bahwa kematian Darmo bukanlah kematian biasa. Itu adalah akhir dari perjanjian gelap yang pernah ia lakukan. Namun, meskipun warga tahu cerita itu menyeramkan, selalu ada saja orang yang penasaran. Karena kabar yang beredar mengatakan, pesugihan Darmo sebenarnya belum berakhir. Kandang itu masih menjadi tempat perjanjian. Dan siapapun yang berani melanjutkan, bisa mendapat kekayaan besar asal berani menanggung risikonya. Itulah yang membuat nama kandang bubrah tidak pernah hilang dari ingatan warga desa. Sebuah tempat yang dulunya saksi bisu keserakahan seorang juragan, kini menjadi rumah bagi sesuatu yang jauh lebih gelap dan menakutkan.
Dan bertahun-tahun kemudian, ada seseorang yang kembali nekat mencoba. Dia adalah Pak Jono, pria yang hidupnya terhimpit ekonomi dan berharap bisa mendapat jalan keluar dari kegelapan yang sama. Tahun demi tahun berlalu sejak kematian tragis Juragan Darmo. Warga desa sudah terbiasa hidup berdampingan dengan kandang bubrah yang ditinggalkan begitu saja. Walau menyeramkan, asal tidak mendekat, orang-orang merasa aman. Namun, ketenangan itu berubah ketika datang seorang pria bernama Pak Jono. Pak Jono bukan orang asli desa itu. Ia pendatang dari daerah lain di Malang, menikah dengan seorang perempuan desa bernama Bu Sarti. Kehidupan mereka sederhana. Awalnya, Jono hanya buruh tani, ikut membantu orang lain membajak sawah atau menanam padi. Penghasilannya pas-pasan, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Namun, hidup mereka mulai sulit ketika sapi satu-satunya milik keluarga mati mendadak. Padahal, sapi itu adalah harta paling berharga. Dengan sapi itulah Jono bisa menyewakan tenaga untuk membajak sawah orang lain, bisa mendapat tambahan dari menjual susu, bahkan bisa dijadikan jaminan untuk kebutuhan mendadak. Kematian sapi itu membuat Jono jatuh dalam kesulitan. Hutang menumpuk, sawah tidak bisa digarap sendiri. Sementara anak Kenania butuh makan dan sekolah. Siang malam Jono pusing memikirkan nasib keluarga. Sampai suatu hari ia mendengar obrolan samar-samar di warung kopi. Waktu itu Jono duduk di pojok warung, hanya minum teh hangat. Dua orang lelaki tua bercakap pelan. Kalau nekat, sebenarnya ada jalan. Kata yang satu, jalan apa? Sahut yang lain, kandang bubrah. Katanya kalau berani melakukan ritual, bisa kaya mendadak. Itu kan mitos. Lagian berbahaya. Berbahaya ya, tapi nyata. Kamu pikir kenapa dulu Juragan Darmo bisa kaya raya? Itu semua dari sana. Jono yang tadinya hanya diam, tiba-tiba memasang telinga, hatinya bergetar mendengar kata kaya mendadak. Sejak hari itu, pikiran Jono terus diganggu. Setiap kali ia menatap wajah anak Kenania yang makan seadanya, ia merasa bersalah. Setiap kali mendengar istrinya mengeluh soal hutang, ia makin putus asa. Dan setiap kali ia melewati jalan dekat sawah, ia selalu menoleh ke arah kandang bubrah yang gelap itu. Ada dorongan aneh, seakan-akan kandang itu memanggilnya. Suatu sore, Jono memberanikan diri mendekat ke kandang bubrah. Saat itu matahari mulai turun. Cahaya oranye menyinari tembok bata yang sudah retak. Ia berdiri di depan pintu kandang yang separuh roboh. Dari dalam, tercium bau anyir bercampur tanah basah. Rumput liar menutupi hampir seluruh halaman. Tapi masih terlihat bikos-bikas kandang sapi, palungan kayu yang lapuk, bekas tali yang tergantung, dan lantai tanah yang penuh bekas lubang. Hawa di sekitarnya terasa berbeda. Meski sore itu udaranya panas, di depan kandang tubuh Jono merinding dingin. Angin semilir membawa suara aneh, seperti lolongan sapi bercampur bisikan. Jono menelan ludah. Jadi, ini tempatnya. Gumamnya pelan. Entah kenapa, semakin ia berdiri di sana, semakin besar rasa penasaran dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Jono kembali membicarakan niatnya kepada tetangganya. Ia berpura-pura bertanya santai, kalau kandang tua itu beneran angker ya? Tanyanya. Tetangganya, Pak Sardi, langsung menatap serius. Jangan macam-macam John, itu bukan tempat mainan. Banyak yang sudah jadi korban. Tapi kan cuma bangunan kosong. Jono mencoba beralasan. Pak Sardi menggeleng. Kosong matamu. Aku pernah lihat sendiri. Malam-malam ada sosok hitam keluar dari dalamnya. Badannya besar, tanduknya panjang. Setelah itu aku sakit panas seminggu. Jangan nekat John, hidup susah masih bisa dijalani. Kalau kau sudah main-main dengan pesugihan, susahmu bukan hilang, tapi malah tambah. Kata-kata itu membuat Jono terdiam. Tapi justru karena larangan itulah, rasa penasarannya makin besar. Beberapa minggu setelah itu, kondisi Jono semakin terjepit. Hutang yang menumpuk mulai ditagih orang. Istrinya terus menangis di rumah. Bahkan sempat sakit karena terlalu banyak pikiran. Anak sulungnya, Ulan, terpaksa berhenti sekolah sementara karena tidak ada biaya. Hati Jono hancur melihat anaknya menunduk malu saat ditanya guru. Kalau begini terus, kita mau jadi apa? Kata Bu Sarti suatu malam sambil menangis. Jono hanya bisa terdiam. Dalam hatinya, ia merasa gagal jadi kepala keluarga. Dan di titik itulah, bayangan tentang kandang bubrah muncul lagi di kepalanya. Ia teringat kote-kote di Worang kalau berani melakukan ritual, bisa kaya mendadak. Malam itu, Jono duduk sendirian di teras rumahnya. Bulan separuh menggantung di langit, angin malam bertiup dingin. Dari Heihan, ia bisa melihat samar-samar siluet kandang bubrah yang gelap, hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumahnya. Kalau Darmo bisa, kenapa aku tidak? Gumamnya dalam hati. Ia sadar betul risikonya besar.
tapi pikirannya sudah dikuasai rasa putus asa. Baginya, lebih baik mengambil jalan berbahaya daripada terus hidup miskin dan terhina beberapa hari berikutnya. Jono mulai mempersiapkan diri. Ia membeli kemenyan, bunga 7 rupa, dan seekor ayam hitam di pasar. Barang-barang itu ia sembunyikan dari istrinya. Ia juga mulai bertanya-tanya secara halus kepada orang-orang tua desa tentang bagaimana caranya orang dulu melakukan pesugihan. Jawaban mereka beragam, tapi satu hal yang sama, semua ritual itu harus dilakukan di malam Jumat Kliwon. Akhirnya, malam itu pun tiba. Malam Jumat Kliwon, sekitar pukul 11 malam. Ketika istrinya sudah tertidur, Jono membawa barang-barang yang sudah disiapkan. Dengan langkah pelan, ia menuju kandang bubrah. Langit malam gelap, hanya cahaya bulan redup yang menembus awan tipis. Di kejauhan, suara jangkrik dan kodok bersaut-sautan. Ketika sampai di depan kandang, Jono berhenti sejenak. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat membuka pintu kayu yang sudah lapuk. Suara kerit dari engsel berkarat membuat suasana makin mencekam. Di dalam, suasananya lebih dingin. Udara lembab bercampur bau tanah basah menusuk hidung. Jono menyalakan kemenyan. Asap putih mengepul memenuhi ruangan. Ia duduk bersila di tengah kandang, menaruh sesajen di depannya. Ayam hitam di tangannya berkokok pelan, seakan-akan tahu apa yang akan terjadi kalau memang benar ada. "Tunjukkan padaku jalan," bisik Jono dengan suara bergetar. Dan saat itu juga, angin kencang berhembus dari arah dalam kandang, padahal semua pintu dan celah tertutup semak belukar. Api lilin yang ia bawa bergoyang hebat, hampir padam. Tiba-tiba, terdengar suara sapi melenguh panjang, keras sekali. Padahal jelas tidak ada sapi di situ. Bulu kuduk Jono berdiri, tangannya gemetar, tapi ia tidak beranjak. Lalu, dari balik kegelapan pojok kandang, perlahan muncul bayangan besar. Tubuhnya hitam pekat, matanya merah menyala, dan di kepalanya tumbuh tanduk panjang melengkung. Sosok itu berdiri tegak, tinggi hampir menyentuh atap kandang yang roboh. Nafasnya berat, terdengar seperti deru angin bercampur raungan hewan. Jono membeku, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi entah kenapa, di dalam hatinya ada rasa lega karena semua cerita ternyata benar. Kandang bubrah memang bukan sekadar mitos. Sosok itu tidak berbicara. Tapi di dalam kepala Jono, terdengar suara berat dan bergema. "Apa yang kau inginkan, manusia?" Jono menelan ludah. Lalu dengan suara gemetar ia menjawab, "Aku ingin kaya, aku ingin hidupku berubah. Aku ingin anak istriku tidak menderita lagi." Sosok itu diam sejenak, lalu kembali bersuara, "Itu bisa, tapi ada syaratnya." Jono ia tahu, inilah awal dari jalan gelap yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, desa kecil di Malang diliputi suasana yang berbeda. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Pohon bambu di sekitar desa bergoyang-goyang, seperti diterpa tangan tak kasat mata. Bulan purnama muncul setengah tertutup awan, memberikan cahaya samar yang menambah kesan seram malam itu. Pak Jono berjalan pelan menuju kandang bubrah. Tangannya gemetar sambil membawa kantong plastik berisi sesajen, kemenyan, bunga 7 rupa, dan ayam hitam yang masih hidup. Keringat dingin menetes dari pelipisnya meski udara menusuk tulang. Dia tahu malam itu bukan malam biasa. Menurut petunjuk seorang orang pintar yang ia temui diam-diam, kalau ingin benar-benar bertemu dengan penunggu kandang itu, ia harus datang tepat di malam Jumat Kliwon. Dengan membawa sesaji, membakar kemenyan, lalu duduk dia menunggu di dalam kandang roboh itu. "Semoga saja benar. Semoga semua ini bisa bikin hidupku berubah," gumamnya pelan, seakan mencoba menguatkan hati. Sesampainya di depan kandang bubrah, bulu kuduk Pak Jono langsung berdiri. Bangunan itu terlihat makin menyeramkan di bawah cahaya bulan. Sebagian dinding sudah runtuh, atap bolong di sana-sini, dan semak belukar tumbuh liar di sekelilingnya. Bau apek bercampur tanah basah tercium tajam. Pak Jono menarik napas panjang. Ia membuka pintu kayu yang sudah hampir lapuk, dan suara krik pintu itu bergema seperti keluhan makhluk yang kesakitan. Begitu masuk, suasana langsung berubah. Udara di dalam lebih pengap, dan rasanya seperti ada banyak mata yang mengawasi dari kegelapan. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan sesajen di tengah ruangan. Ayam hitam itu berkokok keras lalu tiba-tiba diam, seolah tahu bahwa sebentar lagi nyawanya akan jadi tumbal pertama. Pak Jono menyalakan kemenyan. Asap putih mengepul ke atas, memenuhi ruangan yang gelap. Semakin lama asap itu seakan tak mau hilang, malah makin pekat seperti kabut. Bau kemenyan bercampur amis, membuat tenggorokannya terasa gatal. "Datanglah, aku sudah siapkan semuanya," bisik Pak Jono lirih. Awalnya hanya sunyi, tapi perlahan terdengar suara aneh. Suara sapi menguak pelan dari kejauhan.
Padahal semua orang tahu, kandang ini sudah puluhan tahun kosong. Suara itu makin lama makin dekat, terdengar jelas dari dalam kandang. Pak Jono menutup telinganya, tapi suara itu makin keras. Lalu tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah belakang, membuat kemenyan hampir padam. Ayam hitam di depannya berontak keras, mengepak-ngepak sayap, lalu terjatuh dan mati begitu saja tanpa sempat disembelih. Ya Allah, suara Pak Jono tercekat. Tapi ia teringat pesan orang pintar itu. Jangan lari, jangan takut, kalau lari kau akan mati. Lalu, dari balik asap, perlahan muncul sosok tinggi besar. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala seperti bara. Di kepalanya ada sepasang tanduk melengkung, dan di tangannya memegang cambuk panjang. Nafasnya berat, terdengar seperti deruman sapi bercampur manusia. Pak Jono hampir pingsan melihatnya. Jantungnya berdetak begitu kencang. Kakinya gemetar tak bisa digerakkan. Sosok itu melangkah mendekat, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Siapa? Siapa kau? Suara Pak Jono bergetar. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, lalu tertawa. Tawa yang dalam, berat, dan menggema memenuhi kandang. Jadi kau yang memanggilku malam ini? Suaranya berat, seakan keluar dari perut bumi. Pak Jono hanya mengangguk pelan. Aku ingin hidup lebih baik. Aku ingin kaya, ingin ternak banyak. Anak istriku lapar. Aku butuh pertolongan. Sosok bertanduk itu menyeringai. Kau manusia, selalu sama, tak pernah puas. Kau pikir kekayaan itu datang cuma-cuma. Semua ada harganya. Pak Jono menelan ludah. Apa yang harus kulakukan? Makhluk itu mendekat. Wajahnya semakin jelas di balik asap. Wujudnya campuran antara sapi dan manusia. Badannya besar dengan kulit kasar seperti arang, tapi wajahnya menyerupai manusia dengan mata merah menyala. Lidahnya panjang, menjulur keluar, meneteskan cairan hitam pekat ke tanah. Aku bisa memberimu apa yang kau mau. Sapi-sapimu akan gemuk, daganganmu laris, uangmu mengalir tanpa henti. Tapi makhluk itu berhenti sejenak, menatap dalam-dalam mata Pak Jono. Kau harus memberi imbalan. Darah manusia, tumbal. Pak Jono terdiam, dadanya sesak, seolah udara menghilang dari sekitarnya. Tumbal manusia? Suaranya hampir tak keluar. Ya, jawab makhluk itu singkat. Setiap tahun, di malam seperti ini, satu nyawa harus diserahkan di tempat ini. Jika tidak, nyawamu sendiri yang akan jadi gantinya. Ingat itu baik-baik. Pak Jono merasa lututnya lemas. Ia tidak pernah membayangkan akan sejauh ini. Awalnya ia hanya pikir cukup dengan sesajen, ayam, atau kambing. Tapi itu terlalu berat. Namun, di benaknya terbayang wajah anak dan istrinya, bayangan rumah yang hampir roboh, utang yang menumpuk, dan rasa malu karena tidak mampu memberi nafkah. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang nyaris keluar. Aku sih, jawabnya lirih, nyaris tak terdengar. Makhluk itu menyeringai lebar. Giginya tajam mengkilat. Bagus, kau sudah memilih jalanmu. Ingat, tidak ada jalan kembali. Tiba-tiba, makhluk itu mengangkat cambuknya, lalu menghantam tanah. Seketika, lantai kandang retak, dan dari bawah keluar suara jeritan manusia bercampur tangisan. Asap hitam keluar dari celah tanah, membentuk wajah-wajah menyeramkan yang menatap Pak Jono. Itu mereka, para tumbal sebelumnya. Mereka akan menemanimu. Ingat, setiap tahun, satu jiwa. Kau penuhi, kau selamat, kau lalai. Kau yang akan bergabung bersama mereka. Pak Jono terisak. Tapi entah kenapa, ada bagian dari dirinya yang merasa lega. Ia tahu jalan ini gelap, tapi ia juga tahu kekuatan itu nyata. Makhluk itu kemudian menghilang perlahan, kembali masuk ke dalam asap. Tapi sebelum lenyap ia berkata, besok sapi-sapimu akan datang sendiri. Kau hanya perlu menunggu. Dan mulai malam ini, jangan pernah mencoba melawanku. Aku akan selalu mengawasimu. Asap mendadak hilang, kemenyan padam, dan kandang kembali sunyi. Tapi udara masih pekat, dan bau amis darah tetap menempel di hidung Pak Jono dengan tubuh gemetar. Ia berdiri pelan dan berjalan keluar. Di luar bulan purnama sudah tertutup awan hitam. Angin berhenti bertiup, tapi bulu kuduknya masih berdiri. Sejak malam itu, perjanjian sudah dibuat, dan kandang bubrah tak lagi sekadar kandang tua, melainkan gerbang menuju kesepakatan antara manusia dan iblis. Pagi setelah malam perjanjian itu, suasana di rumah Pak Jono masih terasa aneh. Istrinya Bu Sarti heran melihat suaminya pulang menjelang subuh dengan pakaian bau asap dan tanah yang menempel di celana. Mas Jono, sampean semalaman kemana? Aku nungguin, anak-anak juga pada nyariin.
kok bajumu kotor semua gitu? Tanya Bu Sarti dengan nada khawatir. Pak Jono tidak langsung menjawab, ia hanya tersenyum tipis. Mencoba menutupi rasa takut dan lelah yang masih menggantung di wajahnya. Ora opa, cuma mampir ke sawah, cek-cek aja. Tadi hujan gerimis, jadi bajuku kotor. Bu Sarti menggernyit, merasa jawaban itu tidak masuk akal. Tapi ia memilih diam, karena sudah terbiasa dengan sikap aneh suaminya belakangan ini. Keesokan harinya, ketika matahari mulai naik, warga desa digegerkan oleh pemandangan aneh. Di depan rumah Pak Jono, tiba-tiba sudah ada 3 ekor sapi yang terikat di pohon mangga. Sapi-sapi itu besar, gemuk, bulunya mengkilat seperti baru dimandikan. "Lo Jono, sapi iki sopo sing nganter?" tanya tetangganya, Pak Mardi, yang kebetulan lewat sambil mengangkat cangkul. Pak Jono hanya tersenyum kaku. "Entahlah, Pak. Pak, tadi pagi sudah ada di sini. Mungkin ada orang baik hati yang menitipkan." Pak Mardi langsung jeling-geleng ke Pak. "Ora mungkin. Nomor wong sapi segede gini regane jutaan. Kok tiba-tiba dititipin gratis?" Ia memandangi sapi-sapi itu dengan tatapan curiga, tapi memilih berlalu karena tidak ingin ikut campur urusan orang lain di dalam hoti. Pak Jono sendiri bingung, sekaligus takut. Tapi ia teringat kota-kota makhluk bertanduk semalam. "Besok sapi-sapimu akan datang sendiri. Kau hanya perlu menunggu." Sejak hari itu, usaha ternak Pak Jono berkembang pesat. Sapi-sapi yang ia miliki bukan hanya gemuk, tapi cepat sekali berkembang biak. Dalam hitungan bulan, kandang barunya penuh. Orang-orang desa mulai berbisik-bisik membicarakan keanehan itu. Dulu dia susah banget, sampai jual sawah buat makan, kok sekarang bisa punya belasan sapi dalam waktu singkat, bisik seorang ibu di pasar. Ada apa-apanya itu? Pasti, wong rejeki cepet nggak ada yang gratis, timpal yang lain. Namun, gosip hanya sebatas gosip. Tak ada yang berani menuduh langsung. Sebaliknya, banyak yang justru mulai mendekat, ingin ikut numpang rejeki. Dagangan sapi Pak Jono selalu laku. Pembeli dari kota rela datang jojo. Dengan cepat, kehidupan keluarga Pak Jono berubah. Rumah yang tadinya reot, perlahan direnovasi. Atap diganti genteng baru, dinding diperhalus, dan halaman depan dipasang pagar besi. Anak-anaknya yang dulu sering bolos sekolah karena tak punya uang saku, kini bisa memakai baju seragam baru. Namun, perubahan itu juga membawa perubahan sikap. Pak Jono yang dulunya ramah dan sering kumpul dengan tetangga, kini jadi lebih tertutup. Ia jarang ikut ronda malam, jarang hadir di pengajian, dan lebih sering menyendiri di belakang rumah. Kadang, malam-malam terdengar suara aneh dari kandang sapi, seperti suara raungan sapi bercampur tangisan manusia. Warga yang mendengar hanya bisa saling berpandangan, tapi tak berani menegur. Kekayaan Pak Jono semakin naik, tapi bersamaan dengan itu, desa mulai diguncang oleh peristiwa mengerikan. Hilangnya beberapa warga tanpa jejak. Yang pertama adalah seorang pemuda bernama Surit. Malam itu ia pamit ke rumah temannya, tapi tidak pernah kembali. Keluarganya mencari ke seluruh desa, hasilnya nihil. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang keliling bernama Wati juga hilang dalam perjalanan pulang. 2 orang hilang dalam seminggu. "Kok kebetulan banget?" kata Pak RT dengan wajah muram saat rapat warga. "Kita harus hati-hati, jangan sampai ada lagi yang jadi korban." Namun, meski dicari ke hutan, sungai, bahkan jalan ke kota, tak ada yang menemukan jejak mereka. Seakan ditelan bumi. Di balik kegaduhan itu, Pak Jono selalu terlihat tenang. Bahkan ia sering memberi sumbangan untuk kegiatan desa, seakan-akan ingin menutupi sesuatu. Di balik ketenangan wajahnya, Pak Jono sebenarnya gelisah. Setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, ia harus melaksanakan kewajibannya. Tumbal harus diberikan. Malam-malam itu selalu terasa panjang. Kadang ia sendiri yang menyerahkan korban ke dalam kandang bubrah. Kadang makhluk bertanduk itu muncul menjemput sendiri. Pak Jono hanya bisa menutup telinga ketika jeritan manusia memenuhi ruangan. Awalnya, ia merasa bersalah, tapi lama-lama hatinya menjadi kebal. Ia menutup rasa iba dengan alasan, "Semua ini demi keluargaku, demi masa depan anak-anikku." Setiap kali lewat dekat kandang bubrah, ia merasa ada bisikan yang mengikuti. "Jangan berhenti, terus beri aku tumbal. Aku akan jadikan kau yang terkaya di desa ini." Bisikan itu membuatnya sulit tidur. Kadang di tengah malam ia terbangun dengan keringat dingin, melihat bayangan sapi hitam bertanduk berdiri di pojok kamar. Namun, bayangan itu lenyap begitu ia berkedip. Bu Sarti sempat curiga dengan perubahan suaminya. "Mas, sampean kok akhir-akhir ini sering bengong, ngomong sendiri, terus nggak pernah ikut jamaah lagi. Ada apa sebenarnya?" Pak Jono hanya menggeleng. "Ora opo-opo, Bu. Aku cuma capek mikirin ternak." Tapi dalam hati, ia tahu hidupnya sudah tidak sama lagi. Ia bukan lagi Jono yang dulu.
Kekayaan yang terlalu cepat membuat orang-orang mulai menaruh curiga. Apalagi setelah jumlah warga yang hilang bertambah. Jangan-jangan semua ini ada hubungannya sama kandang tua itu, bisik seorang tetua desa dengan wajah serius. Sejak Jono sering mondar-mondir ke sana, desa ini jadi aneh. Namun, tak ada yang berani bicara langsung. Nama Pak Jono terlalu besar. Ia kaya, punya pengaruh, dan sering memberi sumbangan. Menghadapinya berarti berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar manusia biasa. Suatu malam, seorang warga yang nekat mengintip kandang tua itu kembali dengan wajah pucat pasi. Ia berlari ke rumahnya tanpa bicara apa-apa. Keesokan harinya, ia jatuh sakit parah, seperti kerasukan. Saat orang-orang menanyakan apa yang ia lihat, ia hanya bergumam, "Darah, ponyak dir," dan suara tangisan. Cerita itu semakin memperkuat dugaan bahwa kandang bubrah bukanlah sekadar bangunan kosong. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya, sesuatu yang haus darah manusia. Meski begitu, kekayaan Pak Jono semakin membara. Rumahnya makin megah, sawahnya bertambah luas. Bahkan ia mulai dikenal di kota sebagai juragan sapi sukses. Namun, semakin kaya, semakin besar pula rasa takutnya. Ia tahu setiap keberuntungan itu dibayar dengan nyawa orang lain. Setiap kali melihat sapi sapinya gemuk, ia juga teringat wajah-wajah korban yang melayang di dalam kandang tua. Hatinya mulai resah, tapi ia tidak bisa mundur. Perjanjian sudah dibuat, dan ia tahu melanggar perjanjian sama saja dengan menyerahkan nyawanya sendiri beserta keluarganya. Malam-malam di desa itu tak pernah lagi benar-benar tenang. Di kejauhan, warga sering mendengar suara sapi yang melenguh panjang bercampur suara tangisan manusia. Dan di tengah semua ketakutan itu, Pak Jono hanya bisa duduk diam di beranda rumahnya, memandangi kekayaannya yang semakin hari semakin membara seperti bara api yang siap membakar siapa saja yang menyentuhnya. Malam itu, suasana desa terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir kencang menembus sela-sela pohon bambu yang tumbuh berjejer di dekat sungai. Bulan sabit menggantung redup, separuh wajahnya ditutupi awan. Suara anjing melolong panjang, membuat bulu kuduk siapa saja yang mendengar meremang. Di rumah sederhana di ujung desa, seorang pemuda bernama Rudi mondar-mondir dengan wajah gusar. Ia tak bisa tidur sejak 3 hari lalu, sejak adiknya, Sinta, hilang tanpa jejak. Gadis belia itu pamit pergi membeli jajanan di warung, tapi sampai malam tak pernah pulang. Keluarga sudah mencari kemana-mana, bahkan meminta bantuan warga, tapi hasilnya nihil, seakan Sinta ditelan bumi. "Aku gak percaya kalau adikku hilang begitu saja," gumam Rudi dengan mata merah. Ia mengepalkan tangan. "Aku harus cari tahu, meski harus ke tempat yang paling angker sekalipun." Sejak Sinta hilang, banyak bisik-bisik beredar di desa. Beberapa orang tua berani menyebut kalau hilangnya anak muda itu pasti ada hubungannya dengan kandang bubrah. Sejak dulu, tempat itu minta tumbal, kata seorang tetua dengan wajah muram. Kalau ada orang hilang tanpa sebab, besar kemungkinan dia dibawa ke sana. Rudi mendengar semua omongan itu, tapi orang-orang hanya berani berbisik. Tak ada yang sanggup-sangga mau masuk ke dalam kandang bubrah. Semua sudah tahu reputasinya. Siapapun yang mencoba nekat mengintip, entah sakit parah, hilang ingatan, atau bahkan ikut raib tanpa kabar. Tapi Rudi berbeda. Ia tak peduli dengan larangan. Baginya, Sinta adalah satu-satunya keluarga yang tersisa setelah orang tua mereka meninggal. Jika ia menyerah, artinya Sinta benar-benar lenyap. Dengan hati penuh tekad, malam itu Rudi memutuskan berangkat. Ia membawa senter kecil, sebotol air putih, dan seikat daun sirih yang menurut pesan neneknya bisa mengusir roh jahat. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju kandang bubrah. Setiap langkah terasa berat. Pohon-pohon di kiri kanan berdiri seperti bayangan hitam raksasa yang siap menelan siapapun yang lewat. Suara serangga malam bercampur derik jangkrik terdengar nyaring, seolah memberi peringatan agar ia segera pulang. Namun Rudi tak berhenti. Jantungnya berdetak kencang, tapi matanya tajam menatap ke depan. "Aku harus temukan Sinta. Aku gak akan pulang sebelum tahu apa yang terjadi." Begitu sampai di dekat kandang bubrah, udara mendadak berubah. Angin berhenti bertiup, membuat suasana begitu hening. Dari dalam reruntuhan kandang tua itu, tercium bau amis menyengat. Bercampur dengan bau kemenyan yang samar, Rudi menelan ludah. Ia melangkah perlahan masuk ke dalam area kandang. Senter kecilnya bergetar di tangan karena rasa takut yang ia tahan. Cahaya senter menyapu dinding yang sudah berlumut, atap yang bolong, dan tanah becek penuh jejak aneh. Saat cahaya itu mengenai sudut ruangan, matanya langsung terbelalak. Di sana, ia melihat sehelai kain sobek berwarna biru muda. Ia mengenali kain itu seketika. Itu milik adiknya, Sinta, baju yang dipakai saat terakhir kali pergi ke warung. "Ya Allah," Rudi berbisik.
Suaranya tercekat. "Jadi Ben, adikku dibawa ke sini." Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Dak dak, duk. Suara itu makin lama makin dekat. Rudy menoleh cepat, senter diarahkan ke sumber suara. Sosok yang muncul membuatnya terkejut setengah mati. Itu adalah Pak Jono. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya gemetar seperti orang yang baru selesai melakukan sesuatu yang berat. "Kamu ngapain di sini?" Suara Pak Jono serak, hampir seperti bisikan. Rudy menatap tajam. "Pak Jono, aku nyari adikku Sinta. Aku nemu kainnya di sini." "Pak Jono pasti tahu kan apa yang sampean lakukan sama dia?" Pak Jono terdiam, wajahnya semakin pucat. Tangannya bergetar, seakan ingin menyangkal tapi lidahnya keluh. "Rudy, kamu nggak boleh ada di sini. Pergi sekarang juga sebelum terlambat." "Terlambat? Apa maksudnya?" Rudy melangkah maju, menantang. "Sampean yang bawa adikku ke sini ya. Katanya sampean kaya mendadak, punya sapi banyak. Semua orang curiga. Jangan-jangan kekayaan itu dari pesugihan di kandang ini." Pak Jono terdiam lalu menanduk. Air matanya jatuh. "Aku nggak punya pilihan, Rudy. Aku demi anak istriku." Sebelum Rudy sempat bertanya lagi, tiba-tiba udara di dalam kandang berubah drastis. Angin kencang berputar. Kemenyan yang entah dari mana terbakar sendiri, mengeluarkan asap pekat. Dari balik asap, muncul sosok besar bertanduk. Matanya merah menyala. Tubuhnya hitam legam dengan napas berat. Suara raungannya membuat telinga berdengung. "Kenapa ada orang lain di sini?" Suaranya berat, menggema ke seluruh ruangan. Rudy mundur beberapa langkah, senter di tangannya hampir jatuh. Apa ini?" Pak Jono langsung berlutut. Wajahnya pucat pasi. "Ampun Tuan, aku nggak bermaksud membawa dia. Dia datang sendiri." Sosok bertanduk itu menyeringai, memperlihatkan gigi tajamnya. "Bagus, kalau begitu dia bisa jadi tumbal berikutnya." Rudy berusaha lari, tapi kakinya seperti berat menapak tanah. Dari lantai kandang, retakan terbuka, mengeluarkan asap hitam bercampur bau anyir darah. Dari retakan itu mangkul tenggen-tenggen pucat yang mencoba meraih kakinya. "Lepasin aku! Jangan!" Rudy berteriak histeris, berusaha menendang tangan-tangan itu. Namun, makin keras ia berontak, makin kuat tenggen-tenggen itu mencengkeram. Suara tangisan perempuan terdengar samar dari dalam tanah. Rudy yakin itu suara Sinta. "Adikku, Sinta!" teriaknya. Matanya berkaca-kaca. Sosok bertanduk tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema memekakan telinga. "Ia sudah jadi milikku, dan sekarang giliranmu." Pak Jono hanya bisa menangis melihat semua itu. Ia ingin menolong, tapi tubuhnya terkunci, tak bisa bergerak. Hatinya remuk, tapi rasa takut pada makhluk itu jauh lebih besar. Dalam hitungan detik, tubuh Rudy ditarik ke dalam retakan tanah. Ceritanya terdengar panjang, menusuk malam itu. Telok, suaranya bergema, lalu hilang. Retakan itu menutup kembali. Asap perlahan menghilang. Yang tersisa hanya keheningan mencekam, serta kain biru muda yang masih tergeletak di lantai kandang. Pak Jono terduduk lemas. Air matanya mengalir deras. Ia tahu satu lagi korban telah jatuh. Dan kali ini, ia menyaksikan langsung bagaimana manusia yang tak bersalah dijadikan tumbal. "Kenapa harus begini?" bisiknya lirih. Tapi tak ada jawaban, hanya suara desah napas makhluk bertanduk itu yang perlahan menghilang, disertai tawa samar yang menggema di telinga. Sejak malam itu, nama Rudy hanya tinggal cerita. Warga desa mencari kemana-mana, tapi tak ada jejak. Sama seperti korban sebelumnya, ia seakan ditelan bumi. Namun, beberapa warga mengaku mendengar jeritan malam itu dari arah kandang bubrah. Jeritan yang tak mungkin dilupakan. Jeritan yang menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Kabar pun menyebar dengan cepat. Warga mulai benar-benar curiga pada Pak Jono. Apalagi beberapa orang mengaku melihatnya keluar dari arah kandang bubrah dengan wajah pucat pada malam yang sama ketika Rudy hilang. Terlalu banyak orang hilang, dan semuanya selalu ada hubungannya sama kandang itu, kata Pak RT dengan suara bergetar. Desa pun mulai panas. Warga geram, takut, sekaligus penasaran. Mereka tahu, cepat atau lambat, rahasia kandang bubrah akan benar-benar terungkap. Dan saat itu tiba, mungkin tidak ada yang bisa menyelamatkan Pak Jono lagi. Malam itu, suasana desa begitu mencekam. Angin bertiup kencang, membuat pohon bambu di sekitar desa berderit keras. Warga berkumpul di balai desa, wajah-wajah mereka penuh kecemasan. Sejak Rudy menghilang beberapa malam lalu, desas-desus makin liar. Beberapa orang mengaku mendengar jeritan panjang dari arah kandang bubrah. Ada juga yang melihat cahaya merah berkelip dari balik reruntuhan kandang tua itu. Pak Lurah, yang biasanya tenang, malam itu wajahnya pucat pasi.
Kita nggak bisa diam aja, warga. Kalau dibiarkan terus, korban bakal bertambah. Aku ya, semua ini ada hubungannya sama Pak Jono dan kandang terkutuk itu. Suasana hening. Warga saling pandang takut, tapi juga penuh kemarahan. Mereka tahu sudah banyak orang hilang secara misterius. Dan setiap kali ada yang hilang, selalu terdengar suara-suara aneh dari arah kandang Bubrah. Akhirnya, beberapa pemuda desa memberanikan diri. Mereka membawa obor, parang, dan pentungan bambu. Malam itu mereka sepakat kandang tua itu harus diperiksa. Apapun yang ada di dalamnya harus diakhiri. Sekitar 20 orang bergerak menuju kandang Bubrah. Jalan setapak menuju lokasi itu benar-benar gelap. Pepohonan tinggi menutupi cahaya bulan, dan suara serangga malam terdengar nyaring. Sesekali ada burung hantu yang terbang mendadak, membuat sebagian orang terkejut. Ya Allah, kenapa jalan ke sini rasanya dingin banget ya? Bisik salah satu warga, tangannya gemetar memegang obor. Semakin dekat dengan kandang, hawa aneh makin terasa. Udara menjadi pengap. Bau amis bercampur tanah basah menusuk hidung. Lalu tiba-tiba terdengar suara lenguhan sapi dari arah depan. Semua berhenti, menoleh ke satu sama lain, padahal kandang itu udah kosong puluhan tahun. Ujar seorang pemuda dengan suara bergetar. Pak Lurah mencoba menenangkan. Tenang, jangan sampai kita kocar-kacir. Kita datang bareng-bareng, jangan ada yang pisah. Dengan langkah berat, rombongan itu akhirnya sampai di depan kandang Bubrah. Bangunan tua itu tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Dinding bambunya banyak yang bolong, atapnya miring, sebagian roboh. Rumput liar menjalar kemana-mana, dan di beberapa bagian terlihat bekas noda hitam yang sudah lama mengering. Begitu mereka masuk ke dalam kandang, hawa dingin semakin menusuk, bau amis darah makin kuat, membuat sebagian warga hampir muntah. Obor-obor bergoyang diterpa angin, menciptakan bayangan menyeramkan di dinding bambu. Salah satu warga berteriak pelan, "Astagfirullah, itu tulang!" Benar saja, di sudut kandang terlihat tulang belulang manusia berserakan. Ada tengkorak, ada tulang tangan, bercampur tanah dan dedaunan kering. Beberapa kain lusuh juga masih melekat. Jelas itu bekas pakaian manusia. Warga gemetar, sebagian menangis ketakutan. Tapi sebelum ada yang sempat bicara, terdengar suara aneh dari arah belakang kandang. Suara itu seperti napas berat, disertai geraman rendah. Mereka menoleh serentak, dan di sana berdiri Pak Jono, wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya komat kamit seolah membaca mantra. Tubuhnya bergetar, keringat bercucuran. "Pak Jono," seru Pak Lurah, "apa yang kamu lakukan?" Pak Jono tidak menjawab. Ia menunduk, lalu tertawa kecil. Tawa itu lirih tapi menusuk, membuat bulu kuduk merinding. Tiba-tiba, tanah kandang bergetar. Obor-obor berjatuhan, sebagian padam. Hanya tersisa beberapa cahaya redup. Dari tengah kandang, asap hitam pekat keluar, membentuk pusaran. Suara raungan sapi terdengar lagi. Kali ini lebih keras, bercampur dengan jeritan manusia. Dari balik asap itu, muncul sosok besar berwarna hitam legam. Tubuhnya tinggi menjulang, kepalanya bertanduk melengkung, matanya merah menyala. Nafasnya berat, panas, seperti uap neraka. Warga yang melihat langsung berteriak histeris. "Ya Allah!" Salah satu warga jatuh sujud sambil menangis. Sosok itu menatap mereka semua, lalu tertawa keras. Tawa itu bergema ke seluruh desa. "Hai, manusia-manusia tolol, kalian berani mengganggu wilayahku." Warga berlarian ke arah pintu kandang. Tapi anehnya, pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Seolah ada kekuatan gaib yang mengunci mereka di dalam. Pak Jono tiba-tiba berteriak, "Tolong aku, tolong! Aku nggak sanggup lagi!" Tapi tubuhnya seperti ditarik ke arah sosok hitam itu. Suasana semakin kacau. Sebagian warga mencoba menarik Pak Jono, tapi kekuatan yang menyeretnya terlalu kuat. Tubuh Pak Jono melayang, lalu terlempar ke tengah kandang. Ia jatuh bersujud di depan sosok bertanduk itu. "Aku sudah memenuhi tambal-tambal yang kau minta, tapi tolong, jangan ambil nyawaku," teriaknya sambil menangis. Sosok hitam itu mendekat, lalu mengulurkan tangan panjangnya. Dengan satu gerakan, ia mencengkeram kepala Pak Jono. Jeritan panjang terdengar, membuat semua warga menutup telinga. Darah muncrat, tubuh Pak Jono terkulai, lalu menghilang di telan kegelapan. Detik berikutnya, kandang bergetar keras. Suara kayu patah, atap runtuh, tanah seakan retak. Warga berteriak panik, saling berdesakan mencari jalan keluar. Akhirnya sebagian berhasil memecahkan dinding bambu dan keluar berhamburan. Begitu mereka menoleh ke belakang, mereka melihat sesuatu yang takkan pernah terlupakan seumur hidup. Sosok hitam bertanduk itu berdiri di atas reruntuhan kandang Bubrah, tertawa keras sambil mengangkat kedua tangannya,
Lalu, seketika ia lenyap bersama runtuhnya seluruh bangunan. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam sejarah desa. Banyak warga yang trauma, bahkan beberapa jatuh sakit setelah menyaksikan langsung kejadian di kandang. Pak Lurah segera memerintahkan agar area kandang bubrah dibiarkan begitu saja, tanpa dibersihkan, tanpa disentuh. Biarkan jadi peringatan buat kita semua, katanya dengan suara berat. Beberapa hari kemudian, orang-orang yang lewat dekat lokasi itu mengaku masih mendengar suara-suara aneh, tangisan, jeritan, bahkan lenguhan sapi. Meski kandang sudah runtuh total, hawa angker tetap melekat kuat, hingga bertahan-tahan. Kemudian, kandang bubrah tetap jadi cerita menakutkan di desa itu. Tidak ada yang berani membangun apapun di atas tanah tersebut. Anak-anak sering dilarang main ke arah sana. Orang-orang tua selalu menasihati, kalau lewat malam-malam, jangan nengok ke arah kandang bubrah. Kalau kamu dengar suara dipanggil, jangan jawab. Beberapa orang luar desa pernah datang, penasaran ingin membuktikan, tapi kebanyakan pulang dengan wajah pucat, sakit berhari-hari, atau bahkan hilang tanpa jejak. Nama kandang bubrah akhirnya jadi legenda menakutkan, sebuah tempat pesugihan yang menelan banyak nyawa, meninggalkan trauma mendalam, dan jadi peringatan bahwa kekayaan instan selalu ada harga yang harus dibayar. Dan sampai hari ini, kalau kalian melewati sebuah jalan sepi di pinggiran Malang dan melihat reruntuhan bangunan tua yang ditutupi semak belukar, mungkin itu adalah bekas kandang bubrah. Jangan coba-coba mendekat, karena bisa jadi sosok hitam bertanduk itu masih menunggu, mencari tumbal berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.